Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Halo Sobat NutriCast, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi bersama kami NutriCast di episode yang ke-6 dengan cerita yang masih berbau dengan seminar proposal nih guys. Kali ini kita akan berbagi cerita atau pengalaman dari narasumber kita, yaitu Kak Mia Aldina dari Gizi Tingkat 4. Nah, langsung saja yuk kita hubungkan ke Kak Mia. Assalamualaikum Kak Mia. Waalaikumsalam Algi. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Semoga sahabat NutriCast juga sehat dan baik-baik saja ya di masa pandemi ini. Amin. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih nih kepada Kak Mia yang sudah berkenan menjadi narasumber di NutriCast episode ke-6 ini. Wah, sama-sama juga, dan saya juga berterima kasih nih bisa diundang ke acara NutriCast episode kali ini sebagai narasumber. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa setidaknya bermanfaat dan nambah pengetahuan buat sahabat NutriCast semua. Baik, karena sudah ada Kak Mia di sini, Sobat NutriCast pasti sudah nggak sabar nih Kak. Jadi kita bakal tanya-tanya sama Kak Mia tentang seminar proposal yang sudah kakak langsungan kemarin ya Kak. Untuk pertanyaan pembuka dulu nih Kak. Kesibukan Kak Mia sekarang apa sih Kak? Oke, baik. Jadi kalau untuk kesibukan sekarang, kemarin setelah revisi proposal, karena setelah kita seminar proposal, kita dikasih waktu untuk revisi proposalnya, karena pasti pada saat ujian ada masukan-masukan yang dikasih. Dan sekarang untuk kesibukannya itu kita lebih ke persiapan PKL, karena sekarang lagi di minggu-minggu persiapan PKL. Begitu ya Kak. Lalu Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin beberapa Sobat NutriCast masih pada belum tahu nih Kak, proposal skripsi Kak Mia di bidang apa sih Kak? Nah, kalau untuk bidang skripsi, kebetulan saya dapatnya di bidang gizi klinik. Oh, jadi begitu ya Kak. Kalau boleh tahu judul proposal skripsinya apa tuh Kak? Baik, kalau untuk judul proposal skripsi saya itu adalah hubungan status gizi ibu dan jarak kelahiran dengan kasus BBLR di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda. Wah, jadi membahas tentang hubungan status gizi ibu dan jarak kelahiran dengan kasus berat badan lahir rendah di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda ya Kak? Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Kak mengenai gizi klinik itu seperti apa? Nah, kalau untuk gizi klinik sendiri itu apa? Jadi seperti yang kita ketahui, gizi klinik adalah salah satu kompetensi yang harus kita penuhi dalam menjadi ahli gizi nantinya. Dan seperti yang kita pelajari, gizi klinik adalah dampak dari pemenuhan asupan gizi yang kita konsumsi, baik itu dari status gizi kita maupun dari penyakit yang terjadi. Dan kalau untuk di penelitian atau skripsi sendiri, gizi klinik pada umumnya itu adalah memberikan terapi diet kepada pasien, di mana kita akan memformulasikan atau menyusun diet tertentu berdasarkan literatur atau referensi lainnya, kemudian akan kita berikan terapi diet kepada pasien tersebut. Dan nanti hasil dari terapi diet tersebut akan kita kaji pada penelitian. Tetapi karena saat ini dalam kondisi pandemi, sehingga instansi terkait baik rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik itu menjaga diri kita selaku peneliti ataupun mahasiswa dan juga pasien agar tidak terjadi kontak langsung untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.
Sehingga kami di angkatan saya untuk gizi klinik melakukan penelitian terhadap data yang sudah ada, yang disebut sebagai data sekunder, yang itu di mana datanya sudah ada di rekam medis. Tapi ada juga teman saya yang melakukan pengkajian data atau mendapatkan datanya itu secara langsung kepada pasiennya langsung, yang itu dimana disebutkan sebagai data primer, dan mereka melakukan di puskesmas yang mungkin sudah masuk di zona hijau. Cuman karena kita mempertimbangkan berbagai hal, sehingga sebagian besar dari kami hanya melakukan penelitian terhadap data sekunder itu sendiri. Wah, luar biasa ya Kak, gizi klinik ini. Oh iya Kak, menurut Sobat Nutrikes nih Kak, gizi klinik ini bidang yang tersulit di antara bidang-bidang yang lainnya. Nah, menurut Kak Mia nih yang sudah menjalaninya, gimana nih Kak? Apa itu memang benar atau seperti apa ya Kak? Nah, kalau untuk menjawab apakah benar bidang gizi klinik adalah bidang yang paling susah dalam membuat skripsi, sepertinya mungkin ini kita kembalikan lagi ya ke kita sendiri gitu, karena yang menimbang susah atau tidaknya itu kembali ke kita sendiri. Dan mungkin sesulit apapun, kalau misalnya kita bersemangat untuk melakukannya, pastinya tidak akan terasa berat gitu. Tapi kalau untuk masalah beratnya penelitian, saya rasa setiap bidang itu berat gitu, punya sisi beratnya masing-masing, punya risiko masing-masing gitu. Jadi kalau dikatakan gizi klinik ini paling berat, saya rasa ini kembali lagi ke penelitinya, kembali lagi ke mahasiswanya. Kalau misalnya mahasiswanya merasa berat, ya pasti akan terasa berat gitu. Tapi kalau misalnya tidak merasa berat dan semangat dalam mengerjakannya, saya rasa ya pasti akan terasa ringan. Nah, Sobat Nutrikes, jadi seperti yang dikatakan Kak Mia tadi, gizi klinik itu bidang tersulit atau tidak, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya guys. Lalu untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, apa sih persiapan yang harus dilakukan untuk Sobat Nutrikes yang ingin membuat proposal skripsi di bidang gizi klinik ini Kak? Apakah ada persiapan khusus Kak? Kalau ditanya mengenai persiapan khusus apa dalam membuat skripsi gizi klinik, sebenarnya persiapan khususnya nggak ada yang khusus banget, nggak ada yang signifikan. Karena pasti setiap orang, setiap bidang penelitian, baik itu pangan, masyarakat, institusi, gizi kerja, dan lain-lain, pasti akan mempelajari bidangnya masing-masing, dan juga yang pasti akan mempelajari statistika juga nantinya. Karena pasti itu diperlukan, sangat diperlukan dalam membuat penelitian. Cuman kalau untuk gizi klinik sendiri, saya rasa mungkin Sobat Nutrikes ini bisa mempelajari mengenai tentang etiologi penyakit itu sendiri terjadi gitu. Jadi nantinya saat merumuskan penelitiannya dan membuat hipotesis akan tepat nantinya gitu. Dan juga mungkin nanti kalau misalnya teman-teman udah ketemu nih nanti judulnya, mungkin bisa banyak-banyak mempelajari penelitian sebelumnya gitu, sehingga ibaratkan mengurangi kekeliruan dalam membuat skripsi tersebut. Nah, untuk Sobat Nutrikes yang berminat di bidang gizi klinik, disimak ya penjelasan Kak Mia tadi, kalau perlu dicatat tuh, hehehe. Untuk pertanyaan penutup nih Kak, apa sih yang membuat Kak Mia semangat atau termotivasi sampai berada di titik ini Kak? Wah, Gi, ini pertanyaan yang fleksibel ya Gi gitu. Karena mungkin saya bakal termotivasi sama hal A, tapi Algi nih sama sobat Nutrikes lainnya mungkin termotivasi sama hal B gitu. Jadi mungkin ini bakal fleksibel banget, tapi ya karena ini motivasi saya, jadi bakal saya coba bagikan ke kalian gitu. Jadi kalau untuk motivasi diri saya pribadi itu adalah saya kepo.
gitu. Jadi waktu saya tahu saya dapat gizi klinik gitu, dan banyak rumor yang beredar kalau gizi klinik itu berat gitu, jadi saya kepo untuk meringankan gizi klinik gitu. Jadi saya coba ringankan, dari yang ringan saya ringankan lagi gitu sih bidang gizi klinik ini gitu. Sampai sampai tuh saya sama teman saya dapat quotes gitu dalam mengerjakan skripsi ini gitu, bahwa judul skripsi itu tidak perlu yang mengguncang dunia, karena nantinya pasti akan mengguncang diri kita gitu, baik mengguncang dari segi kedisiplinan kita, mengguncang isi otak kita, mengguncang usaha kita, dan juga yang jelas pasti akan mengguncang isi dompet kita gitu. Jadi di situ yang membuat saya tidak muluk-muluk gitu. Dan hal lain yang memotivasi saya ya jelas pasti dari orang tua, teman-teman, saudara, dan yang lain juga. Dan yang pasti adalah dari usaha saya sendiri gitu. Karena saya mikirnya gitu, kayak udah usaha sampai sini nih, masa mau berhenti gitu. Kan sayang, masa mengkhianati usaha sendiri gitu. Dan itu Sigi yang memotivasi saya. Wah, luar biasa sekali ya podcast episode kali ini. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Kak Mia tadi. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Mia tadi bisa bermanfaat buat Sobat Nutrikes yang setia mendengarkan sampai selesai. Selain itu, kami juga sangat berterima kasih kepada Kak Mia yang sudah mau membagikan cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa ini kepada kita. Wah, sama-sama Sobat Nutrikes, saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk membagikan pengalaman saya yang sangat minim ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menambah informasi dan wawasan kalian, dan juga bisa memotivasi kalian dalam mengerjakan skripsi nantinya. Apapun bidang skripsi yang kalian dapatkan nantinya, kalian harus syukuri, dan karena bagaimanapun itu adalah karya kalian, dan buatlah hasil karya sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya, Algi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Kak, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Mia. Nah, Sobat Nutrikes, terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan mengikuti episode ini sampai selesai. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua, Sobat setia Nutrikes. So, buat kalian yang penasaran siapa narasumber selanjutnya, yuk terus ikutin kami dan support kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di Nutrikes selanjutnya. Selamat beraktivitas and keep healthy.